Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah pertemuan kita yang keempat di dalam kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, yang dikarang oleh Fadilatul Imam Abu Zakaria Muhammad Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Di pertemuan terakhir kita telah menyebutkan atau kita telah menjelaskan dari muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan ucapan beliau, wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 haditsan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffadhil Islam. Nah, sungguh aku telah meminta petunjuk kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis dalam bentuk mencontoh para imam, ulama-ulama besar, dan juga huffadhil Islam, para tokoh-tokoh ahli hadis kaum muslimin. Dan kemarin Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin telah memberikan penjelasan dari tujuan Imam An-Nawawi untuk mengumpulkan 40 hadis. Itu ada dua tujuan sebagaimana yang tertera di halaman ke-11. Kata beliau, yang pertama tujuan Imam An-Nawawi untuk mengumpulkan hadis arba'in, yang pertama al-iqtida'u biman dzakara min a'immatil a'lam wa huffadhil Islam, yaitu salah satunya untuk mencontoh ulama-ulama ahli hadis dan tokoh-tokoh besar. Yang kedua, ini adalah bentuk badlul juhdi fi bastil Islam, bentuk kesusahan atau usaha jeripayah beliau untuk menyebarkan dakwah agama Islam itu. Nah, kita telah ceritakan pada pertemuan kemarin bagaimana para nabi-nabi Allah, di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ketika berdakwah mendapatkan ujian yang besar. Nabi Ibrahim berusaha dari kaumnya untuk membunuh Nabi Ibrahim, tetapi Allah tidak takdirkan beliau untuk terbunuh. Di antara nabi-nabi Allah ada yang ditakdirkan untuk terbunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lainnya. Demikian pula para ulama yang Allah takdirkan mereka juga mendapatkan ujian untuk menyebarkan agama Islam. Ini ma'asyiral ikhwah yang telah kita sebutkan. Dan pada pertemuan kemarin juga telah kita jelaskan dari ucapan An-Nawawi yang menyimpulkan bolehnya
untuk beramal dengan hadis yang dhaif dalam masalah keutamaan amalan. Tapi ini sudah dibantah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin untuk lebih meluruskan. Yang pertama, andai kata pun ucapan ini benar, kita tidak boleh mengatakan itu pendapat dari kesepakatan ulama. Jangan kita katakan sepakat ulama bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif. Jangan. Karena bukan sepakat, tapi jumhur kebanyakannya membolehkan. Tetapi dalam tanda kutip harus mencocoki sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Maka kita katakan jumhur ulama. Kemudian kritikan kedua disebutkan oleh beliau, diperbolehkan untuk beramal dengan hadis yang lemah selama tetap melihat bahwa perkara dalam hadis yang lemah itu tidak menyelisihi dalil-dalil yang lain, seperti menyelisihi ucapan sahabat, menyelisihi dari ijma' ulama, demikian pula menyelisihi dalil-dalil eksternal yang lainnya. Jadi bisa saja kita katakan boleh beramal dengan hadis yang lemah untuk keutamaan amalan seperti sedekah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, ya. Itu diperbolehkan. Tapi jika hadis yang lemah itu tidak menyelisihi dalil-dalil yang lain, kalau menyelisihi maka tidak boleh. Ini ma'asyiral ikhwah pada pertemuan kemarin yang telah kita bahas. Kemudian dalam penggalan ucapan An-Nawawi yang terakhir dalam muqaddimah sebelum beliau memulai hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in ini, beliau mengatakan thumma minal ulama, ini kita masuk di halaman ke-12. Thumma minal ulama man jama'al arba'ina fi usuluddin, ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutab wa kulluha maqasidun salihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Ini kata Imam An-Nawawi, thumma minal ulama, kemudian di antara para ulama man jama'al arba'in, ada orang yang mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, khusus untuk berkaitan dengan perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi Imam An-Nawawi menceritakan di sini bahwa di antara ulama ada yang mengkhususkan kumpulin 40 hadis tapi hanya berkaitan dengan perkara usul, hanya perkara pondasi agama, ya. Wa ba'duhum fil furu', di antara para ulama ada yang mereka mengumpulkan 40 hadis tentang pembahasan furu', pembahasan cabang-cabang ilmu agama. Nah, ini kalau kita belajar ilmu agama, kita mengenal kalimat ada furu', ada usul, ada usul, ada furu'. Nah, ini yang diinginkan dengan usul itu maksudnya perkara akidah. Ya, kalimat usul itu artinya pondasi, dan pondasi seorang muslim itu akidahnya. Maksudnya di sini akidah. Jadi kita bisa memahami di sini sebagian ulama ada yang ngumpulin 40 hadis itu khusus untuk akidah, kata Imam An-Nawawi. Sebagian lagi ada yang mengumpuli 40 hadis tentang fikih. Dia kumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan fikih, mulai dari thaharah, kemudian masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang lain dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah, seperti kalau kita lihat dalam masalah fikih yang isinya hadis-hadis, itu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Itu dari mazhab Hambali, ya. Itu isinya hadis-hadis saja. Mulai dari pembahasan thaharah, masuk salat, masuk syarat sahnya salat dan seterusnya. Masuk puasa, haji, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya berkaitan dengan fikih saja. Di antara para ulama dari mazhab Syafi'i yang mengumpulkan hadis-hadis dalam masalah fikih, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar ini nama beliau Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani
rahimahullah. Ini ma'asyiral ikhwah, jadi terbagi-bagi nih. Tapi ingat ya, Umdatul Ahkam tadi itu hadisnya banyak, ratusan. Apalagi Bulughul Maram, itu lebih banyak lagi hadisnya. Intinya demikian. Imam An-Nawawi menyebutkan di antara para ulama ada yang telah mengumpulkan 40 hadis masalah akidah saja. Ada di antara mereka yang masalah fikih saja, khusus masalah fikih ya. Wa ba'duhum fil jihad. Di antara para ulama dan zuhud, bagaimana kita itu menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu ya bukan orang yang pakaiannya compang-camping, rumahnya berantakan, tidak ada kerapian, penampilannya acak-acakan, rambutnya seperti orang yang bermusafir, tidak tertata dengan rapi misalnya. Bukan itu definisi zuhud. Seorang yang zuhud itu dia lebih mementingkan agamanya dibandingkan akhirat. Kalau orang yang mereka berpakaian dengan pakaian yang buruk penampilannya, dengan baju yang kotor, demikian pula dengan kondisi jasad badan yang tidak disukai oleh orang-orang, dari segi badan yang kotor, kemudian berbau, tidak tenang ketika orang di sampingnya, itu bukan zuhud. Karena zuhud itu mementingkan akhirat, sementara akhirat tidak memerintahkan kita kepada perkara demikian. Ini orang banyak keliru di sini. Pakai baju compang-camping, zuhud. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan dalam agama. Ini keliru. Karena zuhud itu adalah perkara yang dia lebih mementingkan agama, bukan berarti meninggalkan dunia. Nah, ini keliru lagi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah suruh cari apa? Cari negeri akhirat, kata Allah. Carilah dari nikmat yang Allah berikan, cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, kata Allah, jangan lupakan masalah dunia kalian. Orang mau belajar ilmu agama itu harus memiliki harta. Sampai seorang ulama ahli hadis di antara mereka mengatakan, ya, man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, dia harus siap bangkrut. Maksudnya apa? Dia harus siap membelanjakan hartanya untuk perjalanan menuntut ilmu. Kalau kita zaman sekarang, dia harus rela membeli bensin untuk pergi ke majelis ilmu. Dia harus rela membeli buku yang diajarkan di majelis ilmu. Dia membeli perlengkapan untuk memenuhi kebutuhannya di majelis ilmu. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Para sahabat banyak yang zuhud. Utsman bin Affan itu orang yang zuhud. Beliau punya harta yang banyak. Ini ma'asyiral ikhwah. Demikian pula Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini orang yang memiliki harta yang banyak. Talha bin Ubaidillah, orang kaya di zaman Nabi SAW. Tapi mereka zuhud. Mereka tetap mencari dunia, tapi mereka tidak menelantarkan akhirat mereka dan hanya mementingkan dunia. Justru mereka mementingkan akhirat, dunia juga mereka kejar, tapi tidak melupakan akhirat. Ini ma'asyiral ikhwah. Wa ba'duhum fil khutab. Di antara manusia atau di antara para ulama, wa ba'duhum fil adab wal khutab. Di antara para ulama, kata Imam An-Nawawi, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang masalah adab, tentang adab-adab isinya. Adab makan, adab bermajelis ilmu, adab ketika buang hajat, dan adab-adab yang lain. Dan di antara mereka ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang masalah al-khutab. Al-khutab ini bermakna tentang kisah-kisah, tentang ceramah-ceramah para nabi. Ya, bagaimana dakwah para nabi Allah Azza wa Jalla, ada yang tentang demikian, tapi pakai hadis-hadisnya. Wa kulluha maqasidu shalihatun radhiyallahu taala an qasidiha. Dan semuanya dari para ulama ini mereka punya maksud-maksud yang baik. Semoga Allah meridhai dari apa yang mereka maksudkan. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi luar biasa ya, ulama-ulama zaman dulu itu telah mengumpulkan dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Kalau mau kita tambahi banyak. Ada ulama yang mengumpulkan tentang masalah ilmu-ilmu yang lainnya.
Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli. Yang lebih istimewanya lagi, kata Imam An-Nawawi, sungguh aku berpandangan jam'a arba'in untuk mengumpulkan 40 hadis ahamma min hadha kulli, lebih penting daripada semua yang saya sebutkan tadi. Jadi lebih luar biasa, lebih spektakuler yang beliau kumpulkan ini. Kalau tadi terpisah-pisah, 40 tentang ini, 40 tentang ini, 40 tentang ini, tapi nggak lengkap. Kita harus cari dalam satu bidang tertentu. Kata beliau, sedangkan saya berpandangan akan mengarang 40 hadis yang lebih penting daripada semua tadi. Wahya arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik, yaitu aku akan kumpulkan 40 hadis yang mencakup semua ilmu. Luar biasa ini. 40 isinya, tapi semua bidang-bidang dalam ilmu agama, permasalahan-permasalahan penting itu ada dalam 40 hadis ini. Ini bukan perkara yang mudah ini, ikhwan. Bukan perkara yang sangat mudah untuk mengumpulkan demikian. Kita kalau disuruh kumpulkan saja 5 hadis tentang masalah akidah mungkin sulit. Mungkin kalau misalnya saya kasih PR ini, pokoknya setiap jamaah kumpulkan hadis tentang Allah itu di atas langit sampai 4 saja atau 5. Nah ini bisa jadi sampai pekan depan tidak ada yang kerjakan. Atau dapat paling 1 hadis atau 2 hadis. Nah ini luar biasa. Semua bidang ilmu agama terlingkup 40 hadis. Ini nyarinya kayak mana coba ini? Zaman sekarang, zaman internet, kita bisa ketik-ketik apa yang kita mau, tinggal cari, itu sangat mudah. Tapi itu pun sulit. Bagaimana dengan ulama zaman dulu mengumpulkan hadis? Dan mereka harus berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Sampai kita sebutkan ada ulama pada pertemuan kemarin yang mengumpulkan namanya sebuah kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah. 40 hadis dari negeri-negeri yang berbeda. Ya. Seperti Imam Al-Hafidh Abi Thahir As-Silafi. Beliau mengumpulkan sampai 40 hadis tapi dari negeri yang berbeda. Hadis dari kota Mekah, hadis Madinah, hadis Kufah, hadis Mesir misalnya, hadis dari Mesir dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita zaman sekarang tinggal kritik sana, kritik sini. Ya, ada lagi orang bikin buku ya. Dari teman seletingnya misalnya bikin buku 40 hadis. Ya, kita celah-celah, kita katakan, untuk apa kamu kumpulkan lagi hadis? Sudah ada kitab banyak itu. Untuk apa lagi karang-karang hadis? Ini ma'asyiral ikhwah, ya, yang terucap dari lisan sebagian di antara kita. Jadi luar biasa perjuangan Imam An-Nawawi untuk menyebarkan Islam itu luar biasa. Ya. Beliau mengarang 40 hadis, betul-betul melingkup seluruh pembahasan ilmu agama. Ya, tentunya ini bukan masalah yang lengkap ya. Ya, namanya karangan itu tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Bukan berarti nanti kita protes Imam An-Nawawi, saat saya baca nggak lengkap, nggak ada masalah tentang ini, tidak ada masalah tentang ini misalnya. Ya itu lumrah, biasa saja. Ada ulama-ulama yang memiliki kekurangan, itu biasa. Bahkan jangankan sekelas Imam An-Nawawi, bahkan guru yang diikuti Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i saja punya banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Makanya Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i, mengambil ilmu dari beliau. Kenapa Imam Syafi'i yang sudah punya mazhab, sudah punya pemikiran, sudah punya metodologi dalam memahami hadis, beliau punya murid Imam Ahmad tidak tinggal ikut saja. Kenapa Imam Ahmad bikin mazhab lagi? Mazhab Hambali. Kenapa? Ya jawabannya itu. Karena Imam Ahmad memandang tidak semua yang ada pada Syafi'i itu benar. Itu kan menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sekalipun sekelas ulama ya sebesar Imam Syafi'i juga memiliki beberapa perkara yang diselisihi oleh muridnya sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Imam Syafi'i, beliau membuat mazhab Syafi'i itu ya karena beliau memandang Imam Malik pendapatnya diselisihi oleh beliau, karena guru Imam Syafi'i itu Imam Malik rahimahullah. Ini ma'asyiral ikhwah. Kemudian kata beliau, wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din.
Nah, ini luar biasa ini. Setiap hadis yang akan beliau bawakan itu ada kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Jadi ya, contoh saja nih jamaah, hadis pertama dalam hadis kitab Al-Arba'in itu hadis yang biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kata Nabi, setiap amalan harus pakai niat. Itu bisa membahas seluruh perkara permasalahan. Bahkan bisa 1000 pertanyaan dijawab dengan satu hadis ini. Banyak kasus, ya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa hukumnya orang yang sholat tidak ikhlas kepada Allah? Kita katakan sholatnya nggak diterima. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ada yang bertanya lagi, apa hukumnya jika orang pergi umroh, dia memakai uang yang halal, tetapi niat dia rusak. Niat dia supaya dipuji orang. Kita katakan haram. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Ada yang bertanya nih ikhwah, ya, kasus yang sering dicontohkan sama ulama ini. Antum pahami ini. Ada seorang suami dan istri. Sudah, suami dan istri. Ini kasusnya 2 orang. Suami dan istri ini sedang berpuasa. Dua-duanya puasa. Puasanya puasa Ramadan. Kalau orang puasa Ramadan, di antara pembatal puasa yaitu al-jima', berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Oh, yang dilarang siang Ustaz. Berarti pagi atau sore boleh? Tidak. Maksudnya siang, yakni saat berpuasa, mulai dari ba'da subuh, mulai dari adzan subuh sampai terbenam matahari. Jangan salah paham. Bukan hanya siang ya, berarti pagi dan sore boleh? Enggak. Nah, ini sekarang pahami. Ada suami istri, 2 orang ya. Dia berjima, berhubungan suami istri, contoh di pagi hari. Tetapi ma'asyiral ikhwah, sebelum dia berhubungan suami istri, mereka sadar, saling berbicara. Suami bilang sama istri, ini kalau kita batalkan puasa kita dengan jima, ini berbahaya. Kita akan bayar apa? Kafaroh. Bayar kafaroh kan? Jima bayar kafaroh, dendanya. Tebusan dosanya bayar kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh itu penebus dosa artinya. Penebus dosa. Dikatakan doa kafaratul majlis karena penebus dosa saat kita bermajelis. Kadang kita bermajelis itu kita cerita tentang perkara yang tidak bermanfaat, kadang kita terkhayalkan tentang perkara dosa haram, sehingga saat kita menutup majelis baca doa kafaratul majlis, penghapus dosa. Ya. Nah, ini bayar kafarah orang yang jima ya. Maka suaminya mengatakan kepada istrinya, kita tidak usah membatalkan dengan jima, kita makan saja. Kita makan dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita batal bukan karena jima, tapi karena makan. Kalau kita makan, kita batal nggak bayar kafarah. Kita batal ya bayarnya bayar hutang 1 puasa, bayar kalah toh, bayar 1 hutang puasa. Ini licik ini, ya. Akhirnya dia bisa lakukan seperti itu. Ini maksudnya makan dulu, kita batalkan dulu, ya. Kita batalkan dulu, kemudian kita jima. Jadi kita nggak bayar kafarah karena kafarah ngeri. 3 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Memerdekakan budak. Luar biasa ini. Nggak ada zaman sekarang. Hartanya ngeri ya. Budak itu harta zaman dulu. Kalau kita mungkin punya mobil, ya. Orang sekarang disuruh tebus dengan mobil, nggak mampu kita. Itu 1. Budak nggak ada zaman sekarang, berarti nggak bisa. Yang kedua kata Allah, kalau kamu tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja luar biasa ini masyaallah. Ya. Kalau kita di hari-hari biasa melihat istri kita biasa-biasa saja, tapi bulan Ramadan itu bagaikan singa yang melihat mangsanya. Sangat luar biasa ujiannya, karena saat puasa itu ujian lebih besar. Nah, kita nggak mampu 2 bulan berturut-turut, luar biasa. Ini nggak boleh selang 1 hari. Kata para ulama, andai kata dia jeda 1 hari, maka batal. Dia ulangi dari awal lagi. Ya, sudah 40 hari dia puasa, nggak ada free, nggak ada libur. Kemudian hari ke-41 batal, nggak bisa dia tahan. Maka dia mengulangi dari 1 kembali. Luar biasa 2 bulan berturut-turut ini.
Itu kafaroh kedua. Kafaroh ketiga, seorang apa? Memberi 60 porsi makanan kepada orang miskin. 60 porsi. Satu porsi 30. 30 kali 60, totalnya berapa? Itu mau dibayar itu. Untuk menebus satu dosa. Maka suaminya bilang, kita nggak usah. Untuk berjima duluan. Tapi kita makan untuk membatalkan. Sekarang saya tanya, denda bagi orang itu bayar kalah atau bayar kafarah? Karena dia membatalkan puasanya pakai makan, bukan pakai jima. Kira-kira dia bayar kafarah atau bayar qadha atau bayar hutang puasa 1 hari? Itu hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung niat. Dia beramal itu niatnya apa? Itu bisa menjawab sampai 1000 pertanyaan itu, ikhwah. Antum cukup satu hafal saja. Hafal satu hadis. Innamal a'malu binniyat. Ada kasus-kasus contoh kita bisa yang berkaitan dengan niat, maksud, tujuan kita bisa sampaikan. Makanya luar biasa ini Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah. Kata beliau, wa kullu haditsin min qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Setiap hadis yang aku kumpulkan itu ada kaitannya dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan agama. Luar biasa. Itu baru satu hadis. Bagaimana hadis kedua, ketiga, dan dia ada 40 hadis lebih. Ini luar biasa. Wa qad wasafahul ulama'u bi anna madaral Islam alaih. Dan sungguh hadis-hadis yang dikumpulkan ini itu telah dilabeli, telah diberikan cap stempel oleh para ulama bahwa itu adalah madarul Islam, pondasi atau poros agama Islam. Jadi hadis-hadis yang beliau sampaikan ini isinya poros agama Islam. Au huwa nisful Islam. Atau sebagian ulama menyebutnya dengan istilah setengah dari agama Islam. Jadi kalau kamu sudah menghafal hadis arba'in beserta dengan terjemahan dan maksudnya, kamu sudah menguasai setengah dari agama Islam. Luar biasa. Setengah tentang Islam kita sudah kuasai. Au thuluthu, atau sebagian ulama mengatakan sungguh engkau telah mengetahui sepertiga tentang agama Islam. Au nahwu dzalik, atau dengan hal-hal yang lain. Luar biasa. Thumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Dan kata beliau dalam muqaddimah ini, aku berkomitmen, ya, an takuna sahih, aku berkomitmen untuk mengumpulkan hadis ini sampai 40, antakuna sahihatan, ya, bahwa aku kumpulkan ini hadis-hadis sahih saja. Wa ma'dhamuha aw wa mu'dhamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Dan mayoritasnya aku kumpulkan dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi rata-rata dari kitab arba'in ini isinya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid. Dan aku buang sanad hadis yang panjang. Ya, beliau nggak bawakan sanadnya panjang-panjang, tidak. Aku dengar dari ini, dengar dari ini, dengar ini sampai Nabi. Aku nggak sebutkan banyak-banyak sanadnya. Ya, aku cuma sebutkan hadis ini dari sahabat siapa, Nabi bersabda langsung. Untuk apa? Liyashula hifdhuha wa ya'umma al-intifa'u biha insyaallah taala. Agar manusia lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi buang sanadnya supaya lebih mudah. Ini kalau kita baca Sahih Bukhari, siapa pernah lihat Sahih Bukhari? Ada yang pernah lihat buku Sahih Bukhari? Itu kita lihat Imam Al-Bukhari membawakan sanad sampai Nabi. Haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, sampai qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rantai orangnya banyak. Karena antara Imam Al-Bukhari sampai Nabi itu banyak. Banyak orangnya. Bukan Imam Bukhari dengar langsung ucapan Nabi, karena jarak Imam Bukhari dengan Nabi pun jauh. Jadi Imam An-Nawawi juga ketika menyebutkan hadis arba'in, beliau petik dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mayoritasnya, beliau buang sanadnya, ya, supaya mudah dihafal. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Dan agar lebih mudah untuk lebih luas manfaatnya, ya, wa ya'umma, agar lebih umum, lebih luas manfaatnya. Tsumma utbi'uha bibabin fi dhatti khafiyyin wa alfadhiha. Kemudian aku iringi dengan menambahkan harokat pada harokat-harokat yang sulit.
Jadi ada beberapa harokat yang dalam hadis itu kan Arab gundul, ya, beliau kasih harokat supaya mudah. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati, wajib bagi orang yang mengharapkan negeri akhirat, ayya'rifa hadhil ahadith, untuk dia mengenal hadis ini. Ini malu-maluin. Kalau kita ceramah kemana-mana, kita adalah seorang dai, pendakwah, tapi tidak mengenal hadis arba'in. Ini aib. Udah berapa lama taklim? Oh, saya kenal dakwah dari tahun 2000. Masya Allah, 23 tahun. Ya, sudah pernah belajar hadis arba'in? Oh, enggak pernah. Yang mana itu? Hadis arba'in. Atau ditanya, tahu kitab arba'in? Tahu. Saya sering ikut taklim. Siapa pengarangnya? Tidak tahu. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum. Orang yang menginginkan perjumpaan kepada Allah di negeri akhirat, mereka harus kenal hadis-hadis dalam kitab arba'in ini. Limastamalat alaihi minal muhimmat, karena kandungan yang ada dalam hadis arba'in ini adalah perkara yang penting semua. Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at, dan juga isi kandungannya itu mengingatkan kepada perkara-perkara yang menambah ketaatan. Yang menambah ketaatan. Karena memang keimanan itu naik dan turun. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia hilang dengan kemaksiatan. Wadzalika zahirun liman tadabbarahu, dan itu semua akan tampak bagi orang yang mentadabburinya. Inilah ikhwah, kenapa kita kaji kitab Al-Arba'in, supaya pondasi agama kita itu kuat, supaya kita kenal dari poros agama Islam. Kita nggak perlu baca Sahih Bukhari dari hadis awal sampai ribuan kita baca, nggak perlu. Karena poros agama Islam untuk dasar kita cukup mempelajari Al-Arba'in saja. Itu cukup insya Allah Ta'ala. Karena para ulama sendiri melabeli hadis-hadisnya sudah merupakan setengah agama Islam, poros Islam, sepertiga Islam, bahkan banyak julukan-julukan lain. Walaupun nanti dalam tingkatan yang berikutnya kita baru belajar kitab-kitab yang besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, dan seterusnya. Jadi akan nampak manfaatnya ini bagi orang yang betul-betul mentadabburi. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah aku bersandar, wa ilaihi tafwidhi, dan aku pasrahkan diriku, wastinadi, dan aku menyandarkan diriku. Walahul hamdu wan ni'mah, dan hanya milik Allah lah, kata beliau, segala pujian dan nikmat, wa bihi taufiq wal ismah, dan hanya dari Allah lah taufik, petunjuk, wal ismah, dan juga penjagaan. Ini diberikan penjelasan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, qala syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-jumlati syartu kitabih. Imam An-Nawawi telah menyebutkan di dalam kitab beliau ini ada beberapa perkara, wa annahu yarji'u ila sab'ati umur, dan beberapa perkara ini kembali kepada 7 poin, 7 perkara. Ini di halaman 13 ini dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh Imam atau Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, kata beliau, ini muqaddimah terakhir ini ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk hadis pertama. Annahu mustamilun ala 40 haditha, bahwa kitab ini berisi 40 hadis. Wa huwa kadzalika bi ilgha'il kasri az-zaid ala adadil 40. Dan itu semua jika kita hilangkan tambahan yang sedikit. Ya, tambahan yang sedikit dari bilangan 40 hadis. Kita genapkan jadi 40, kata beliau. Sesungguhnya isinya bukan 40, tapi isinya 42. Jadi dihilangkan duanya supaya enak dibilang 40 hadis. Ya. Atau bisa kita terjemahkan 40-an hadis. Kalau kita bilang, kamu punya uang berapa? 40-an. Uang saya sekitar 40-an di dompet. Itu kan bukan memastikan uangnya itu 40. Bisa jadi 41.000, 42.000, ya kan? Nah, sama arba'in. Arba'in itu bukan penetapan menjadi 40 hadis, tidak. Tapi itu maksudnya 40-an, yakni 42, kata beliau. Fa inna iddata ahadits kitabihi bi'tibari tarajum 42 haditsan. Karena kalau kita lihat dari judul-judul, ya, at-tarajum itu maknanya judul. Karena kalau kita lihat dari judul-judul yang ada di hadis ini, isinya 42 hadis. Wa bi'tibari tafsil, jika dirinci 43 haditsan, bisa jadi 43.
Jadi ma'asyiral ikhwah, hadis arba'in itu ada di antara ulama yang menghitungnya jadi 42, ada yang menghitungnya jadi 43, ya. Fa inna tarjamatal ahadits fa inna tarjamatal hadits as-sabi' wal 20 fiha haditsan. Karena dalam hadis ke-27 itu ada 2 hadis dalamnya. Jadi kalau hadis ke-27 itu kita katakan dia 2 hadis, ya berarti 43. Tapi kalau kita katakan itu 1, maka totalnya 42. Baik, ini kita harus kenal dulu al-arba'in itu isinya 42 atau 43 hadis. Yang kedua, wasani anna hadhil arba'in syamilatun li abwabid din usulan wa furu'an. Sesungguhnya 40 hadis dalam kitab arba'in ini itu melingkup dari pembahasan usul, pokok, wa furu' dan juga hukum-hukum fikih. Wa qad qaraba rahimahullah wa tarka syai'an lil muta'aqqibi alaihi ba'da. Dan sungguh beliau telah mendekati apa yang telah beliau janjikan. Ya. Dan beliau meninggalkan sedikit al-muta'aqqib dari orang yang mengkritik setelahnya. Ini ma'asyiral ikhwah, ya. Seperti Imam An-Nawawi dalam ucapannya kan beliau menyebutkan bahwa saya kumpulkan 40 hadis berkaitan dengan semua yang mencakup ilmu agama. Ini nanti dikritik oleh ulama yang datang di belakangan hari, ya, bahwa ternyata nggak lengkap. Makanya ditambahkan. Kalau kita biasanya baca kitab Al-Arba'in, itu ada tambahan dari Imam Ibnu Rajab. Tambahan namanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari karya Ibnu Rajab. Supaya sempurna, ya. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membuat 40 hadis yang beliau katakan ini sudah melingkup semua pembahasan agama, ya, bisa jadi ada kekurangan. Ya, tentu saja para ulama menambahkan. Wasalis anna kull haditsin min qawaidil Islam. Sesungguhnya setiap hadis yang ada di sini itu adalah kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam. Wa qad wasafahu ulama bi anna madar al-Islam alaih. Sebagian ulama menyebutnya itu adalah poros Islam. Au huwa nisful Islam. Atau dia adalah setengah Islam, au thuluthu au nahwu dzalik, atau sepertiga atau selain itu. Ta'dhiman li sya'ni. Itu untuk menunjukkan mulianya hadis-hadis tersebut. Mulianya hadis-hadis tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah. Warabi' yang keempat, anna kull hadhil ahadits sahihatun. Sesungguhnya semua hadis yang disampaikan itu sahih. Enggak ada hadis palsu. Semua hadisnya sahih. Fima addahu ilaihi ijtihadi. Itu menurut hasil ijtihad Imam An-Nawawi. Jadi beliau bawakan semua ini hadis yang sahih menurut beliau. Kalau ada ulama belakangan hari yang menilai ini bukan hadis sahih, itu ijtihad para ulama. Kita telah sebutkan, seorang ulama ketika berijtihad, ketika salah dia dapat 1, ketika benar dia dapat 2 pahala. Beda sama kita. Kalau kita benar dapat pahala, itu pun belum tentu. Tapi kalau salah sudah pasti dapat dosa. Ini ma'asyiral ikhwah, karena kita bukan ulama. Wa qad khulifa fi ba'diha kama sata'lamu khabaruhu fi mawadhi'ihi. Dan nanti akan, ya, disebutkan kata beliau, para ulama qad khulifa fi ba'diha. Beliau telah diselisihi. Imam An-Nawawi diselisihi, ya, tentang ucapan beliau yang menyebutkan ini semua hadis sahih. Banyak para ulama yang menyebutkan nanti sebagaimana kata beliau, engkau akan ketahui tentang permasalahan itu pada tempatnya. Wa wasafahu jumlatan min ahaditsil kitab bil husni la yukhalifu ma dzakarahu min as-sihhah. Dan beliau An-Nawawi telah memberikan label, mensifati hadis-hadis dalam kitab ini dengan hadis hasan dan tidak menyelisihi dari apa yang beliau sebutkan bahwa isinya adalah hadis sahih. Dan sebagian hadis ada yang beliau labeli dengan hadis hasan. Hadis hasan ini tingkatannya di bawah hadis sahih. Ya. Itu tidak menyelisih hadis sahih karena hadis hasan pun itu termasuk hadis sahih. Li'anna isma sihhah, karena sesungguhnya nama sahih inda jama'atin minal huffaz yashmalu sahih wal hasan ma'an. Jadi penamaan hadis sahih itu melingkup hadis sahih dan hasan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ada hadisnya tertera
hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, itu hadis hasan itu hadis sahih juga. Ya, termasuk dari hadis sahih. Fal muradu bihi indahum al-maqbul. Yang diinginkan di antara para ulama yaitu hadisnya diterima. Wa qad yakunu sahihan, bisa jadi hadisnya sahih, wa qad yakunu hasanan, bisa jadi hadisnya hasan. Jadi kalau nanti kita dapat hadis arba'in, oh katanya hadis arba'in itu sahih semua. Ini hadisnya kok hasan? Maka telah kita jelaskan di sini bahwa hadis hasan itu juga para ulama menyebutkan dia termasuk dari hadis yang sahih. Wal khamis anna mu'dhamaha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Bahwa mayoritas dari hadis-hadis yang ada di kitab arba'in itu isinya hadis Bukhari dan Muslim. Tapi enggak semua, mayoritasnya, kebanyakannya. Ini bagus ya. Kalau suatu hari nanti kita mau mengumpulkan hadis-hadis, itu bisa jadi referensi hadis Al-Bukhari dan Muslim. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini keduanya adalah ucapan yang paling benar setelah Al-Quran. Karena hadis Nabi yang paling sahih itu isinya di Bukhari dan Muslim. Wa iddati ma fiha min ahadits sahihain ittifaqan wa iftiraqan 29 haditsa. Dan beliau telah mengumpulkan hadis ini, ada yang ittifaq dari Sahih Bukhari dan Muslim sepakat, dan ada juga yang bukan ittifaq, yaitu hanya diriwayatkan oleh Muslim saja, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, ada yang diriwayatkan Bukhari Muslim langsung dua, itu ada. Ya. Wa iftiraqan 29 haditsa. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau wasadis annahu yadhkuruha mahdhufatal asanid. Imam An-Nawawi menyebutkan di akhir muqaddimah bahwa beliau menghapus sanad liyashula hifdhuha wa yu'ammal intifa'u biha, agar mudah dihafal dan manfaatnya lebih luas, supaya enggak terlalu panjang. Kadang ada kalau dibawakan sanad-sanad itu sanadnya sampai 5 baris, hadisnya hanya 1 baris atau 2 baris. Jadi dibuang sanadnya supaya mudah orang menghafal. Ya. Wal maqsudu bil hifdzi wa huwa al-lafdz an-nabawi al-musamma bil matan. Yang dimaksud dengan bil hifdzi, dengan hafalan supaya mudah dihafal, itu maksudnya lafaz hadis Nabi, itu namanya matan. Ya. Kalau kita belajar buku-buku Arab, ada matan, ada syarah. Matan itu konteks di atas, syarah itu penjelasan dari ucapan di atas. Nah, jadi hadisnya namanya matan, penjelasannya namanya syarah. Ini jangan bingung, apa bedanya syarah sama matan? Matan itu konteksnya, syarah penjelasan dari matan. Matan itu konteks gamblang, butuh penjelasan, namanya syarah. Kalau kita namanya, kalau ada ucapan-ucapan yang sulit, kalau di bahasa Indonesia kan kalau di buku catatan kaki, ya, atau referensi, ya, itu namanya matan. Namanya syarah kalau catatan kaki itu. Kalau yang di atas namanya matan. Jadi dihapus sanadnya supaya mudah. Amal isnad fazinatun lahu la turaddu lidzatiha. Adapun tentang sanad itu hanya hiasan saja. Hanya label hiasan supaya orang percaya ini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ma'asyiral ikhwah, menjadi penutup dalam pembahasan kita pada malam hari ini, as-sabi, yang ketujuh, annahu yutbi'uha bibabin fi dhabti khafiyil al-fadhiha. Dan beliau di sini mengiringi dengan memberikan sebagian harokat. Jadi sebagian hadis itu ada yang ditambahkan harokat sama Imam An-Nawawi. Walaupun kita alhamdulillah zaman sekarang semua sudah ada harokatnya. Ya, semua sudah ada harokatnya. Tapi untuk orang-orang zaman dulu itu nggak ada harokatnya, ma'asyiral ikhwan, ada harokatnya. Bahkan kalau kita lihat buku-buku zaman dulu, jangankan harokat, jangankan baris, titiknya pun tidak ada. Ya, seperti huruf ba. Huruf ba itu cuma seperti sampan saja kita lihat. Cuma seperti perahu, nggak ada titiknya. Kalau ba titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, kalau sa titiknya 3. Zaman sekarang alhamdulillah mudah, dikasih lagi harokat. Zaman dulu jangankan harokat, jangankan baris, titiknya pun tidak ada. Kalau huruf ja, kita bingung, ini ja, kho, atau ha, bingung orang. Kalau huruf ain, bingung, ini ain atau ghain. Alhamdulillah dikasih harokat sama beliau.
wa huwa bimanzilati syarhil wajiz jiddan. Dan ini semua tujuannya untuk ya sesuatu yang ringkas sekali. Jadi diberikan harokat ya agar supaya lebih mudah. Wa tata'akkadal hajatu ilaihi i'tina'an bi dhabti alfadhil hadits nabawi. Dan untuk memenuhi kebutuhan ya i'tina'an bi dhabti alfadhil hadits nabi. Ini ma'asyiral ikhwah, karena membutuhkan perhatian untuk diharokati dari lafaz-lafaz hadis Nabi itu. Jadi Imam An-Nawawi memberikan harokat pada lafaz-lafaz yang butuh diharokati saja. Untuk apa? Li'alla yaqa'ul 'abdu fi tahrifil hadis wa tashifihi. Agar seorang yang membacanya tidak terjatuh dalam penyelewengan atau penyimpangan. Supaya enggak menyimpang orang ya ketika membaca hadis dan akhirnya mereka mengubah hadis. Ini kita kenal ya hadis yang berbunyi tentang keutamaan habbatus sauda. Ya, kata Nabi SAW, inna fi habbatis sauda syifa min kulli da illa sam. Ya, atau ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, bukan itu hadisnya. Nabi SAW menyebutkan hadis tentang keutamaan mendatangi sholat dengan tenang. Ya, kata Nabi SAW, idza ataitumus shalah fa'tuha bisakinati wal waqar. Apabila kalian mendatangi sholat wajib berjamaah di masjid, datangilah sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi kita datang tenang. Wa ma atakum fasallu, apa yang kalian datangi, kalian dapati, sholatlah kalian. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau kalian luput sempurnakan, kalau masbuk tambah, katanya. Jadi datang itu tenang-tenang, nggak boleh lari dari rumahnya, lari-lari sampai masjid, akhirnya ketika sholat ngos-ngosan. Itu kalimatnya, idza ataitumus shalah fa'tuha bisakinati. Datangilah sholat dengan sakinah. Sakinah apa? Hah? Sakinah dengan sunnah. Tenang dengan sunnah. Sakinah artinya tenang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tenang, mawaddah saling mencintai, rahmah saling menyayangi. Datangi sholat dengan tenang. Itu kalau dihilangi harokat sakinah, tinggal alif, lam, sin, kaf, ya, nun. Ya, tambah tak, sakinati. Itu kalau gundul dikasih harokat supaya mudah. Akhirnya kalau nggak ada harokatnya bingung orang baca. Sampai ada orang yang membaca fa'tuha bisikinah. Sikinah. Apa artinya sikin? Belajar Durusul Lughah jilid 1. Sikinun. Apa sikin? Hah? Pisau untuk memotong. Kalau kita baca fa'tuha bisakinah, datangilah sholat dengan tenang, bacanya sakinah. Tapi kalau dibaca sikinah, karena kan kalau Arab gundul nggak ada harokatnya, kita sendiri yang harokati. Kalau kita baca sikinah, datangilah sholat dengan pisau. Datangilah sholat bawa pisau. Pernah lihat orang ke masjid bawa pisau? Nah ini, siapa yang suruh bawa pisau? Nabi kami. Mana hadisnya? Idza ataitumus shalah fa'tuha bisikinah. Datangilah sholat dengan pisau. Itu jadi keliru maknanya. Makanya Imam An-Nawawi sangat luar biasa. Dia berikan harokat pada sebagian hadis yang sulit supaya orang tidak menyimpang. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum. Alhamdulillah selesai dari muqaddimah. Di pertemuan keempat ini masih pendahuluan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk di hadis yang pertama. Kemudian kita akan lanjut hadis kedua, hadis ketiga dan seterusnya. Insyaallah semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahami isi dalam kitab ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.